Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menyaksikan Anda sekalian yang memenuhi gereja ini maupun tempat-tempat yang disediakan oleh panitia, besar kecil, tua muda, anak-anak hadir di tempat ini. Saya bertanya dalam hati, Anda mencari siapa? Dalam kisah sengsara tadi, Yesus bertanya kepada orang-orang yang mau menangkap Dia, "Kamu mencari siapa?" Dan mereka menjawab, "Kami mencari Yesus dari Nazaret." Saya berharap bahwa kita semua, termasuk saya sendiri, kita semua hadir dalam liturgi agung ini dengan satu motivasi yang sama, mencari Yesus dari Nazaret. Yesus yang tersalib, tapi Dia yang saya cari dalam hidup ini. Mengapa, saudara-saudari? Kisah sengsara Yesus yang barusan kita dengar adalah sesungguhnya kisah cerita kita masing-masing. Balada kehidupan kita di dunia ini. Karena kita masing-masing mengalami yang namanya penderitaan. Mengalami yang namanya diolok-olok, yang namanya dihina, yang namanya menderita. Mungkin kita menjadi objek dari penderitaan itu, tetapi mungkin juga kita menjadi penyebab. Kita melakukan penghinaan, melakukan hal yang membuat sesama saya menderita, melakukan sesuatu yang membuat martabat orang lain dihina-hina, mengalami penderitaan, sakit, bahkan juga mengalami kematian. Orang-orang yang kita cintai, pada waktunya kita juga akan mengalami kematian. Ada komplotan orang-orang yang mungkin menghina, mungkin menjelek-jelekan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Kalaupun kita termasuk di dalamnya, inilah saatnya kita bertobat. Dalam dunia seperti ini, saudara-saudari, bersyukurlah kita mencari Yesus. Karena Yesus yang kita imani adalah Yesus yang menunjukkan kepada kita bagaimana harus mengarungi kehidupan ini. Pertama-tama, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kita perlu mengorbankan diri kita untuk sesuatu yang baik, melakukan kebaikan, melakukan hal cinta kasih kepada sesama kita, itu butuh pengorbanan. Dan Yesus memperlihatkan kepada kita. Dalam kisah sengsara ini, kita juga belajar dari Yesus
bagaimana harus mengampuni, memaafkan sesama kita. Yesus disalib juga berdoa, "Ya Allah, ampunilah mereka yang melakukan ini, karena mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan." Kita mencari Yesus untuk memohon agar kita dikuatkan untuk mengampuni, memaafkan sesama kita. Hal yang lain disampaikan tadi. Tatkala Yesus disalib, dia menyaksikan ibunya, para rasulnya yang hadir di bawah kaki salib. Mereka sedih. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, itulah anakmu." Dan kepada rasul, Yesus juga mengatakan, "Ibu, anak, itulah ibumu." Nah, saudara-saudari, sabda Yesus ini meneguhkan. Sejak saat itulah Maria menemani murid-muridnya, menemani kita sekalian. Hidup dalam dunia seperti kita sekarang ini memang membutuhkan peneguhan satu sama lain. Mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat seperjalanan. Mudah-mudahan kita bisa mengatakan satu kepada yang lain, "Saudara, saya ada saat Anda menderita. Saya adalah saudaramu. Saya siap menolong kamu tatkala kalian menderita." Yesus menunjukkan hal ini kepada kita sekalian. Akhirnya juga saudara-saudari, Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus menghadapi akhir-akhir kehidupan kita. Saat penderitaan yang luar biasa, Yesus berteriak, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Dan kemudian tatkala dia menghampiri akhir kehidupannya, dia masih berteriak, "Aku haus." Lalu selesailah sudah. Dan pada saat itulah dia menyerahkan seluruh nyawanya ke dalam tangan Bapanya. Kiranya ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Betapa menderita pun kita alami, sejauh kita beriman kepada Yesus yang tersalib, hendaklah kita tetap menyerahkan diri, membiarkan Allah berkarya dalam hidup kita. Kita manusia ini terbatas, dan pada waktunya kita juga akan mengatakan sudah selesai. Dan semoga pada saat itu kita tetap setia menyerahkan hidup kita kepada Bapa, Allah Bapa yang kita imani. Marilah saudara-saudari, semoga dengan mengkontemplasikan salib Yesus ini, kita meneguhkan iman kepercayaan kita, dan kita bersama-sama mengucapkan, "Tuhan, kepadamu kami serahkan seluruh hidup kami." Tuhan memberkati.